Shalom. Masih lemas ya saudara-saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Coba saya mau lihat kalau luar biasa, berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, suatu anugerah daripada Tuhan ketika saat ini kita boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama kita bersekutu dan memberikan hati kita buat Tuhan. Dan saat ini kita siap untuk memulai ibadah kita, amin. Mari bersama-sama kita akan mulai ibadah kita dengan ucapan syukur kita bersama Tuhan. Mari saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Betapa Tuhan begitu baik atas setiap kehidupan kita, setiap perkenanannya, setiap kasihnya, semua baik. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap keluarga kami, kami bersyukur buat setiap persekutuan kami, kami bersyukur untuk setiap pekerjaan kami, kami bersyukur untuk setiap pendidikan kami, setiap aspek dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Perkenanan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan, kekuatan-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan Yesus atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami siap Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau mempermuliakan nama-Mu Tuhan, kami mau puji-puji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Jamah kami di tempat ini, haleluya. Hadirat-Mu nyata, mujizat-Mu terjadi. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Mari lebih sungguh lagi ucapkan syukur-Mu dan penyembahan-Mu saat ini. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami butuh tuntunan yang ilahi Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Biar saat ini Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap hati kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Amin. Menahannya, pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Nyatakan bila Roh-Mu berkarya, berkarya, hati yang keras dilembutkan, yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan.
bersama-sama nyatakan, bila roh-Mu yang bekerja Tuhan, bila roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Menahannya pribadi yang aku. Tercurah untuk hati yang terbuka, yang terbuka. Bila roh-Mu berkarya Tuhan, berkar. Setiap hati yang keras dilembutkan saat ini, dilembutkan, sebab tak ada yang mampu hentikan. Hentikan kuasa-Mu, kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Nyatakan, ini waktu-Mu Roh Kudus, ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sebab bila roh-Mu yang berkarya Tuhan, bila roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan, tak ada. Hentikan kuasa-Mu bekerja. Di waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, nyatakan bersama-sama, ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Amin. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan bergerak dengan tuntunan-Mu Tuhan. Bergerak dengan tuntunan
Amin Tuhan. Setiap hari bergerak dengan dari lagi. pimpinan-Mu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus,
Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Sebab bila tanpa Engkau Tuhan, kami tak mampu berjalan sendiri Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau berjalan seiring dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Bersama-sama Tuhan Yesus, bersekutu di tempat ini Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang bekerja Tuhan, memenuhi setiap hati kami Tuhan, memberkati kami dari bangku depan sampai juga belakang Tuhan. Dan kami percaya saat hari ini Tuhan Yesus, saat ibadahmu mulai Tuhan, kami percaya atmosfer surgawi-Mu terjadi Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan, kuasa-Mu terjadi, hadirat-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat hari ini kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai mempermuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi, mari bersama-sama katakan dengan saya, haleluya. Amin. Bersuka cita saudara-saudara. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, Dia adalah kota benteng kita. Amin. Haleluya. Sebab ada kuasa. Haleluya. Haleluya Yesus. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, selamanya. Nyatakan Engkau yang berkuasa, di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan, nama Yesus. Haleluya. Nyatakan namanya Tuhanku, menara yang kota benteng. Sebab Dia adalah Allah yang perkasa. Amin. Bapa yang, amin. Gunung batu keselamatanku. Nyatakan Engkau yang termulia di surga, termasuk perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa, di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Sebab segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, amin Tuhan. Nama yang telah membebaskanku.
Engkau kota benteng kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersamaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu yang menopang kami Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, Engkau yang mengangkat kami, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau bersamaku. Yesus, jaminan hidupku. Engkau jaminan hidup kami Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sudah berkeringat saudara-saudara? Selalu berkeringat. Masih semangat? Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Sebab berjalan bersama Tuhan kita tidak pernah gentar. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam sesi firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita lebih lagi. Haleluya Tuhan. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana Tuhan. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan.
Mari pujikan pujian ini dari awal, nyatakan ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup di dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu Tuhan, agar semua rencana-Mu, amin. Nyatakan mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Amin Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Lebih sungguh lagi nyatakan, mulialah nama-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, agunglah karya-Mu. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah. Untuk kampanye saya persilakan. Panggil nama Yesus pagi hari saudara. Yesus, kami bersyukur padamu. Panggil nama Yesus Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Naikkan syukurmu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh. Yesus, kami bersyukur padamu. Makasih, makasih Tuhan. Segala pujian, pengagungan, hormat kami hanya bagi nama Tuhan bagi hari ini. Di minggu pertama awal bulan Juli ini Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami mengawali bersama dengan Tuhan, bahkan kami percaya sepanjang bulan Juli ini Tuhan,
Orang boleh bilang ini berat bulannya, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Kami pasti menerobos bersama dengan Tuhan, sebab kami tahu Tuhan adalah barisan perang kami pagi hari ini. Bicara ya Roh Kudus, sehingga bukan perkataanku yang jadi, perkataanmu yang jadi, sehingga bukan kehendakku yang jadi Bapa, tapi kehendakmu yang jadi atas kami semua di gerejamu, GBIS Pintu Iman Surakarta, di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Orang keras shalom. Jadi saya baru balik dari Salatiga saudara. Ada pertemuan sinode, lalu di tengah perjalanan kami di Salatiga, tiba-tiba HP saya mati total saudara. Akhirnya mau gak mau bahwa HP ini adalah suatu hal yang berharga saat ini, betul ya? Karena kalau HP lowbat pasti Bapak Ibu bingung kan? Cari colokan katanya. Tiba-tiba HP saya mati, gak bisa nyala saudara. Dicas penuh bisa, tapi gak bisa nyala. Lalu mulai dibongkar, ternyata gak bisa nyala juga, gagal. Sampai di Solo baru bongkar Bapak Ibu. Kenapa saya mau bilang HP Bapak Ibu? Beberapa masalah dengan komputer ataupun gadget saudara mungkin akan meminta pengguna untuk mengembalikan pengaturan awal, pabrikan biasanya. Ya. Lalu hal ini terjadi biasa karena virus, kerusakan konfigurasi software ataupun hardware. Demikian pula dengan pola pikir saudara hari ini. Saya tadi baca 2023 tahun bertumbuh dan berbuah. Pertanyaan saya gampang akhirnya, how come? Bagaimana caranya? Saudara, Petrus pernah mengalami hal ini. Ketika ia sedang berdoa, ia mendapat penglihatan bahwa ada kain lebar turun di hadapannya, berisi binatang berkaki 4, menjalar burung, saudara. Kemudian ada suara berkata, sembelilah, makanlah. Di mindsetnya Petrus selama dia hidup mengenal Tuhan, perkara-perkara yang dibilang halal tadi, sebelum bilang haram. Kita buka yuk. Injil Matius 9 ayat 17 Bapak Ibu. Saya berharap jemaat GBS Pintu Iman Surakarta mengalami terobosan pagi hari. Amin. Jadi bukan hanya slogan logo, ya, bukan hanya cuman ya pokoknya saya bisa, tapi nggak tahu caranya, saudara. Setuju ya? Yuk kita buka Matius pasal 9 ayat 17. Matius pasal 9 ayat 17 ada di layar? Matius pasal 9 ayat 17. Injil Matius 9 ayat 17. Yang saudara perkataan amin? Baca yang keras 1, 2, 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara keduanya. Yesus sudah mengasih tahu bahwa anggur yang baru tidak bisa disimpan pada kantong yang lama. Ketika visi ini diberikan tahun 2023, saya percaya selama saudara tidak punya kantong yang baru, visi ini percuma. Saya ulangi lagi. Selama Bapak Ibu nggak punya kantong yang baru, visi ini percuma. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan anggur yang baru ke tempat kantong kulit yang lama. Ketika Petrus melihat ada makanan-makanan yang bilang halal tadi, yang bilang haram tadi, ada berkaki 4 gak boleh makan loh, yang binatang gak boleh makan, semua yang melihat tidak boleh makan. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, sembelilah, makanlah. Saya percaya gak halmu. Saya ulangi lagi, tidak sebuah hal yang mudah menerima hal yang baru. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, sembelilah, makanlah. Coba Bapak jadi Petrus. Apa saya salah melihat Tuhan? Apa saya salah mendengar Tuhan? Betul? Apa saya salah memahami perkataan Tuhan barusan?
Kan Tuhan bilang, yang ini nggak boleh makan, berkaki ini nggak boleh makan, babi hutan nggak boleh makan, ya, binatang hidup alam nggak boleh makan. Semua bilang apa? Haram. Tiba-tiba Tuhan kasih bilang apa? Halal. Bertahun-tahun dia memahami Alkitab, Taurat itu sudah benar plek loh katanya. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, ubah. Sudah bertahun-tahun Bapak Ibu melakukan hal ibadah ini, tempat ini. Tiba-tiba saya datang bilang, ubah. Gak hal mudah. Setuju? Petrus mengalami hal yang sama. Jangankan Petrus, Bapak Ibu pun demikian hari ini. Harus ada perubahan. Sama-sama bilang sama saya, aku mau berubah. Ke orang keras, aku mau berubah. Pertanyaan saya kapan pagi hari ini? Apa yang diubah? Apa yang diubah? Petrus melihat itu halal. Sebelumnya dia melihat haram. Yang diubah Petrus mindset. Saya ulangi lagi. Petrus melihat bertahun-tahun mengikut Tuhan Yesus itu bilang haram. Tiba-tiba turunlah perintah Tuhan. Sembelihlah, makan halal. Apa yang diubah? Orang keras. Apa yang dirubah? Mindset. Seringkali mindset ini yang membuat saudara stuck di tempat saudara. Saya ulangi lagi, bukan imanmu kurang besar, bukan Yesusmu kurang berkuasa. Yang menjadi penghalang adalah mindsetmu hari ini. Setuju? Setuju? Yang setuju kata amin. Bertahun-tahun terdoktrin Petrus, ditanamkan di benaknya untuk tidak makan makanan haram. Maka perlu waktu untuk mengubah mindset yang telah mendarah daging itu, saudara. Yang pertama kita buka yuk, Amsal 23:7. Bagaimana Bapak Ibu harus meriset ulang mindset saudara. Amsal 23 ayat ke-7. Sudah dapat kata amin? Yuk baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Kita lihat pada barisan A yang atas sampai titik. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Seringkali kita tuh membatasi gerak ruang saudara. Seringkali Bapak Ibu membatasi langkah saudara. Aduh, saya nggak bisa loh. Pak Prana, khotbah dong. Aduh, saya belum belajar. Saya nggak bisa loh. Paling gampang aja deh Bapak Ibu. Tapi Ibu dalam sebuah kumpulan ya, ada ibadah rumah tangga. Tiba-tiba Pak Musi bilang ini, yo Ibu ini berdoa yuk. Aduh Pak, non saya Pak, belum belajar berdoa Pak, yang lain saja. Seringkali Bapak Ibu membatasi gerak saudara. Sebetulnya Tuhan kasih kapasitas sudah besar, tapi tidak pernah mau upgrade dirimu. Untuk apa? Lebih terima yang besar lagi hari ini. Seorang Warren Buffett, orang terkaya di dunia, sejak usia 11 tahun, ia meyakini bahwa ia suatu hari, ia pasti menjadi orang kaya. Bertahun-tahun kemudian, ternyata ia menjadi kaya. Dimulai dari apa? Mindset. Pastor bilang ini, aduh aku pasti gak bisa kok. Sepanjang hidupmu gak akan pernah bisa. Kenapa? Karena otak saudara mau kasih perintah kepada seluruh tubuh saudara untuk gak bisa. Halo. Apa yang kamu pikirkan terjadi. Apa yang kamu pikirkan apa? Terjadi. Pak, Bu, saya 2 minggu lalu, saya masih terkapar di rumah. Seminggu full, saya gak bisa ngapa-ngapa.
Saya Pak Isa ke Jakarta, cepat sehat ya, ingat bulan Juli ada khotbah di Solo. Ya Pak, ketemuan nggak bisa. Kenapa Bapak Ibu? Pendarahan pencernaan saya sudah. Nggak bisa makan, setiap hari cuma megangin perut, nunggi Bapak Ibu. Perut udah kaku, kayak diremes-remes sudah. Waduh, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Maaf ya, nggak bisa buang air besar, nggak bisa buat angin saudara. Jelimet di situ saudara. Sampai saya makan, kasih saya pepaya dong biar saya bisa makan. Saya makan paya, tahu parah lagi, kaki saya pincang saudara, asam urat. Serba salah. Setiap hari didoakan oleh teman-teman gereja. Apa yang diperkata teman-teman, kamu pasti sehat, kamu pasti sembuh. Saya tanamkan dalam pikiran saya. Saya pasti bisa melayani Tuhan kembali. Kenapa? Masa gara-gara pendarahan gua nggak pelayanan? Lalu, seminggu kemudian, udah pulih, sudah, nggak ada masalah. Bisa makan, bisa sudah. Pergi ke Solo kemarin makan, wah sudah sehat sudah. Sampai Solo makan normal, nggak pakai kuah-kuah yang semakin macam, cuma nasi putih, bacemang, ya, ayam bakar, nggak sentuh lada, nggak macam-macam Bapak Ibu, masih aman. Sampai Salatiga hawa dingin, berantakan lagi saudara. Sampai tadi pagi mau berangkat masih berantakan saudara. Tapi saya bilang ini, Tuhan, manusia saya cuma satu. Saya punya Tuhan yang sanggup memulihkan saya. Masa sih gue gak bisa berdiri sepanjang hari ini untuk melayani Tuhan? Manusia saya bilang ini, saya pasti kuat, sehat, sembuh. Setuju? Inilah kekuatan mindset saudara. The power of mindset bagi saya. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan hari ini. Ingat baik. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam apa? Diri sendiri. Kalau saudara bilang, saudara pasti bisa. Pasti bisa. Aduh Pak, gak mungkin lah Pak. Ingat baik kisah Menara Babel. Ya, zaman itu belum ada teknologi seperti sekarang. Belum ada itu beko. Belum ada itu alat-alat berat. Saudara. Tapi bisa bangun Menara Babel? Bisa. Kemudian bilang ini, sejak saat itu tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. You are what you believe. Kamu adalah produk apa yang kamu percayai. Siapa yang kalian percayai? Yes. Ayo, reset your mindset. Change your mind. Ubah arah pola pikirmu hari ini. Saya nggak pernah bilang saya pesimis, sudah. Kok Bapak Ibu tahu, saya udah hampir 3 kali kena stroke, saudara. 2 kali pecah, 1 kali masuk ICU. Tapi Tuhan masih saya kasih nafas kehidupan untuk saya pelayanan. Hari pertama puasa Bapak Ibu, mama saya masih ada, tapi sekarang mama saya udah almarhum. Terus tiba-tiba saya lagi melayani mama saya duduk di kasur saya. Pas mama saya bilang, Bim, ambilkan saya makan. Saya baru berdiri di kasur saya Bapak Ibu. Tiba-tiba kaki kiri saya bukannya loyo, bukan lunglai. Berdiri, dobrak jatuh sudah. Terus tiba-tiba, saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya pelayanan, saya mau berdiri dong Tuhan. Tiba-tiba kekuatan baru pada Tuhan, saya ngesot, ngesot ya. Ini bahasa Israel tinggi sudah. Ngesot ya. Ya, saya ke ujung kamar saya, ada teralis tembok, saya pegangan, saya berdiri, Bapak, saya duduk. Tensi saya cuma 100/70, berarti waktu jatuh lebih drop. Sudah. Waktu kemarin saya masuk sakit rumah sakit, pengobatan Bapak Ibu, diperiksa, ternyata saya kena serangan ketiga. Saya nggak kuat. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau masih mau pelayanan, Tuhan apa? Kasih bisa berdiri. Mansa saya bilang, saya tetap mau pelayanan Tuhan. Saya pasti kuat, saya pasti bisa berdiri. You are what you believe. Ayo Bapak Ibu yang sakit hari ini, ada yang sakit? Sakit parah angkat tangannya? Sakit kantong angkat tangannya? Bapak Ibu, pikiran kita adalah produk kita. Di pikiran saudara adalah produk saudara. Pikiran kita, baik atau buruk, akan mempengaruhi kita dan tindakan kita. Berpikir tidak bisa, maka seluruh tubuh kita akan mendapat sadar otak kita tidak perlu mencoba, karena mustahil berhasil. Demikian buat sebagian. Seorang hamba Tuhan, Norman Vincent Peale,
Dibilang gini, you can if you think you can. Kau pasti bisa kalau kau berpikir bisa. Ada orang marketing pasti pernah bahas ini. Karena setiap bahasa marketing itu bahasa kita. You can if you think. Ada orang ingin kemajuan, tapi di kepalanya hanya trauma masa lalunya. Nih, baik cewek-cewek. Inginnya move on. Buka setiap hari, buka Instagram, buka TikTok. Ya, mulai buat video, aku bisa move on. Hai mantan gitu ya. Dan sebagainya. Tapi setelah buat video, viral saudara ya. Tetapi hati tidak pernah apa? Dibangun. Pikiran tidak pernah dibangun saudara. Yang terus direkam alam bawah saudara. Ibarat tanah harus segini. Setiap hari tanah saudara itu bersihin. Ya, dipaculin. Kira-kira tanah tersebut bersih nggak dari ilalang? Betul dong, bersih kan? Tapi tidak pernah kau tanam hal-hal baru. Benih-benih baru. Di 1 bulan, tidak pernah kau tanam benih baru, akan muncul ilalang baru saudara. Rumput gajah, rumput teki saudara ya. Akan muncul itu. Tapi ketika kau mengulas setiap hari tanah tersebut, tanam benih baru, kau siramin, kau pelihara, niscaya hasil akan berbuat yang terbaik yang kau terima. Begitulah mindset saudara hari. Setuju ya? Setiap hari kau terima firman itu. Paksa, suka tidak suka. Matang ngantuk gak ngantuk, baca firman. Saya belum tidur dari tadi malam. Kenapa? Bolak-balik kamar mandi. Baru mau tidur, pulas-pulas. Pak Ade Ishak datang setengah 5:15 ke kamar. Bawa nasi liwet saudara. Bagaimana mau tidur saudara? Pak Ade Ishak pergi, saya baru mau tidur merem-merem, gak bisa. Atau belajar. Tapi sepansat bilang ini, you can if you think you can. Amin. Ayo, yang pertama, pikiran saudara menentukan siapa dirimu. Yang kedua, yuk kita baca yuk. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Wih, cepet banget hari ini. Yuk baca yang keras, 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 2, 3. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ketika Bapak Ibu baca ini, pasti ketika dituliskan berbahagia. Enggak, ini lagi berkata iman loh saudara. Ada masalah di negerinya, ada masalah porak-porak ekonomi negerinya, tiba-tiba ngomong, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis. Terus, dari hari-hariku, tanganmu yang berkasa. Betul? Ada perkataan iman yang diucapkan. Kenapa? Dengan dia berkata, maka mindsetnya merekam, saudara. Maka ketika baca Alkitab, jangan diam aja. Maka ketika Bapak Ibu berdoa, jangan diam aja. Maka perkatakan apa yang kau ucapkan, itu menjadi sebuah iman, tindakanmu, dan akan terekam di mindsetmu hari ini. Pikiran kita perlu disegarkan kembali. Poin kedua. Dua orang penulis lalu menulis sebuah buku yang berkata gini. Bukunya judulnya Lupakan Demi Kesuksesan. Ditulis oleh Eric Harvey dan Steve Ventura. Salah satu tulisan berkata demikian Bapak Ibu. Otak kita seperti lemari. Kadang-kadang diisi oleh hal-hal yang tidak lagi kita gunakan. Hal-hal yang tidak pas lagi. Sekali-kali hal itu harus dibersih. Perempuan-perempuan sama ini halnya. Ketika Bapak Ibu sama nih, buka lemari setiap minggu atau awal bulan. Aduh Pak, aku gak punya baju. Suami ngajak, Pak, mau danau Mah. Sebentar Pak, aku buka lemari dulu. Pak, aku gak punya baju. Dibuka lemari, lah itu baju semua.
Kan udah usang Pak, minggu lalu pakai itu pestanya. Masa minggu ini pakai itu lagi? Udah punya 7 seri loh Bapak Ibu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nggak punya baju. Akhirnya lemar jejeli. Tahu jejeli ya, tahu ya? Dipaksa masuk semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak pernah mengeluarkan hal-hal lama, demikian pula pikiran saudara. Akhirnya semua traumamu akan ada di pikiranmu. Ketika engkau disakiti, engkau berkata, semua laki-laki sama. Siapa suruh lu pacaran semua laki-laki? Semua perempuan materialistis. Lu yang kere, bukan cewek matre. Halo, harus dibuang hal-hal yang negatif. Harus dibongkar lemarimu hari ini yang tidak baik lagi, kau gunakan untuk hal lain. Karena lagi musim liburan, Solo macet banget. Ya, tadi saya naik ojek motor 40 menit. Saya tinggal di daerah Jajar, saudara. Harusnya cuma mungkin 20 menit, macet saudara pagi-pagi. Pasan pun lama loh, setengah jam lebih bodak. Kemarin saya jalan sama Pak Prana ini, teman saya ini wajahnya Jawa, tapi hatinya Batak saudara. Namanya Jawa, Prana Winata Ginting. Nah saya cari oleh-oleh buat ponakan saya, lalu dari Klewer saya bilang gini, makan yuk. Makan apa? Depan ada tengkleng, parkir mobil, tutup saudara. Kita pesen Grab aja, nggak usah, jalan kaki aja. Saya jalan kaki dari Klewer, terus masuk ke Geladak, ya, masuk ke Pasar Gede, muter-muter dalam seluruh Bapak Ibu cari makanan. Panas minta ampun, saudara. Akhirnya nyebrang, yang gedung seberang kan ada food court ya, makan di atas. Terus mana lagi pastor, kita jalan kaki atau naik Grab, jalan kaki. Yusirin, Pasar Gede, perempatan Karwiduran, Pegadaian, jalan kaki lagi Bapak. Sampai perut saya mules, kita pesan Grab pastor, enggak, ke keluarga Allah. Ngapain? Numpang WC. Ini masa udah check-in GBI keluarga Allah. Numpang WC sudah. Artinya Bapak Ibu, saya berusaha untuk mengabaikan semua hal-hal kelemahan saya. Saya berusaha untuk apa? Bahwa saya menikmati liburan saya sudah. Makanya kenapa kota Solo saat ini penuh, kenapa? Sedang liburan. Pertanyaan saya kenapa butuh liburan? Ya kan Pak, ikutin sekarang Pak, kita butuh healing Pak. Healing terus, lama-lama sinting saudara. Pengeluaran banyak saudara. Ya. Selain mengambil liburan, mengistirahatkan tubuh, untuk menyegarkan diri kita perlu menyegarkan pikiran. Makanya kami salah 3, hawa dingin saudara. Teman saya masuk hotel, kok nggak ada AC-nya nih hotel katanya. Belum tahu dia dingin kayak apa kan. Terus kan Bapak Ibu, saya ada selimutan melingkar gini. Dia bangun, dia buka baju saudara. Saya cek HP saya 19 derajat, buka baju saudara. Saya udah melingkar, dia belum. Sering, akhir ketika kita menikmati liburan, tubuh kita pasti apa? Rest. Pikiran kita apa? Rest, tenang. Sehingga ketika kita pulang dari liburan, pasti akan segar kembali pikiran saudara. Akan punya ide-ide baru saudara. Saya kasih contoh. Ini ada gelas. Lalu gelas ini saya kosongkan dulu. Mengosongkan gelas, supaya Tuhan mengisinya dengan anggur yang baru. Saya ulangi lagi. Tempat anggur yang lama nggak bisa menerima anggur yang baru. Tahu kenapa? Karena tempat anggur yang lama itu kulit ketika menerima anggur yang ada fermentasinya akan menjadi keras. Keras lama-lama getas. Tahu getas ya? Terus tiba-tiba akan mudah retak, bocor saudara. Mubazir. Makanya ketika engkau mengosongkan gelas ini, Tuhan akan sanggup mengisi hal-hal baru. Anggur yang baru. Kau harus punya tempatnya dulu. Jangan minta-minta terus tapi engkau nggak pernah berubah, saudara. Tuhan, aku minta diberkati Tuhan 1 miliar Tuhan. Kata Tuhan ini, bukan aku nggak sayang sama padamu, tapi kau nggak pernah berusaha mengosongkan gelasmu dulu. Seringkali orang doa sama Tuhan minta berkat banyak,
tapi nggak pernah kerja, nggak punya usaha. Bagaimana Tuhan berkati? Karena Tuhan nggak percaya, maka Tuhan nggak berkati saudara hari ini. Saya selalu bilang sama orang-orang, minimal kau punya usaha dulu. Tapi Pak, usaha san ojek Pak, Tuhan bisa berkati saudara dari manapun, diberkati Tuhan. Yang penting punya wadahnya dulu. Untuk langkah lebih maju dan jarak jauh lagi. Saya punya prinsip itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu panahan ya? Ketika panahan ini saya tarik busurnya. Orang bilang gini, kok lu mundur pelayanan ini? Enggak, saya mundur sejenak. Tiba-tiba sang pemanah tadi mengarahkan arah busur panah ini kepada target yang mau dituju. Setuju ya? Terus tiba-tiba pemanah tadi melepaskan busurnya. Kira-kira ada nggak yang bisa nangkap busurnya? Kenapa? Sebab busur ini akan melesat lebih cepat dari sebelumnya. Sampai kepada fokus targetnya. Pemanah tadi. Namanya Tuhan. Alkitab katakan, bagaikan panah di panah pahlawan. Itu ya. Jangan kau merasa minder, oh Pak, kok saya sedang berupa, saya nggak punya pekerjaan. Reset your mindset. Tenangkan dirimu, biarkan Tuhan yang bekerja. Mengarahkan panahmu kepada tujuan yang Tuhan mau hari ini. Amin. Ada yang tahu Starbucks? Gara-gara Starbucks bermunculan untuk kedai-kedai kopi di sini. Pemilik Starbucks namanya Howard Schultz. Lagi santai liburan ke Milan, dia keliling-keliling, lihat orang-orang ngopinya enak ya. Ngopi di pinggir jalan, bisa ngobrol-ngobrol, bisa baca koran, bisa main laptop, ya. Sebelumnya Starbucks gak laku loh. Ya. Tapi sekarang Starbucks 1 gelas 50.000 loh, paling murah. Dia ngerubah mindsetnya, dia ngerubah cara pandangnya, dia rubah pola target pemasarannya. Sehingga Starbucks yang sudah kenal sekarang menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Mau ke airport, Pak Dika main ke airport, biasa beli Starling, Starbucks keliling, 5.000. Pak Isak beli Starbucks. Biar apa? Biar keren, kan naik pesawat. Kok nggak beli Starbucks kayak nggak keren sudah. Howard Schultz merubah pikirannya, merubah gaya hidupnya, merubah target tadi. Supaya apa? Supaya bisnis Starbucks itu lebih maju daripada yang lain. Kalau dia berpikir demikian, kenapa? Karena dia butuh liburan. Dia liburan dulu di Milan, dia ngeliat sekelilingnya ada hal-hal baru. Makanya kalau liburan, jangan hanya cuma foto-foto doang. Biasanya setelah liburan, ide-ide segar pun memenuhi benak kita. Dari tadi semalam Bapak Ibu saya punya ide baru. Aku mau gini. Karena saya pertemuan dengan beberapa hamba Tuhan yang sudah senior saudara. Terus saya bilang, Mas, Pak, rubah begini Pak, gini. Oh iya Pak, tapi saya nggak bisa, gua ajarin lah. Saya ajarin pakai HP. Minimal sudah ada apa? Perubahan cara berpikir, supaya apa? Gerejanya bertumbuh. Saya bilang Bapak itu, Pak, orang nggak perlu gerejamu kecil besar Pak. Yang penting bagaimana orang tahu ada gereja di tempatmu. Orang tahu bagaimana menariknya pemasaran yang saudara posting di media sosial saudara. Akhirnya orang tahu, oh ternyata begini. Orang gak pernah tahu bagaimana ruang gerejamu. Ketika engkau berkhotbah baik, sesuai firman Tuhan, orang diberkati. Dia akan cari tahu di mana gereja saudara berada. Bertumbuh, berbuah tahun ini, saya yakin tercapai saudara. Gak ada aminnya. Aminnya setengah-setengah. Gak yakin dengan imanmu sudah. Gua aja yakin. Yuk, yang terakhir. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Gak ada orang yang mengerti pikiran Tuhan, saudara. Mana saya cerita Pak Pran, cerita masalah Pak Pran ini mantan
banker Bapak Ibu ya. Lalu tiba-tiba dia resign karena orang tuanya sakit, fokus pada orang tuanya. Istrinya bekerja, banker juga. Ternyata di proses Tuhan, nggak mudah dan nggak butuh waktu cepat, agak lama. Tiba-tiba dia tersadar bahwa dia dipanggil Tuhan untuk melayani. Sampailah beliau menjadi hamba Tuhan hari ini. Nggak ada yang memahami pikiran hati Tuhan. Tetapi ketika kita punya pikiran Kristus, itulah yang stay connect dengan Tuhan. Seenggak-enggaknya kita ngerti gambaran Tuhan itu bagaimana untuk rencana saudara saya. Saya ulangi lagi. Nggak ada yang paham pikiran Tuhan hari ini. Tapi selama saudara memiliki pikiran Kristus, kau stay connect. Tetap berhubungan sama Tuhan. Sehingga minimal kau memahami gambaran apa yang Tuhan berikan untuk dirimu hari ini. Kau bilang gini, rancanganku bukan rancangan adalah damai sejahtera. Masa depan penuh dengan setiap orang Kristen pegang itu. Tapi masalah hari ini Bapak Ibu, maukah pikiranmu diperbaharui seperti pikiran Kristus? Saya bilang di awal tadi, Petrus berusaha memakai doktrin dia. Gak mungkin, wah bertahun-tahun sudah pakai ini, gak mungkin. Tapi ketika bilang ini, makan, itu halal. Dia berusaha mengubah sesuai dengan pikiran Kristus. Halo, saya ulangi lagi. Petrus berusaha melepaskan pikiran manusianya dan mengenakan pikiran Kristus dalam pikirannya. Sudah. Sehingga bahasa saya gini, gereja itu bukan mengenai bangunan, tapi gereja itu bicara mengenai hubungan, saudara. Hubungan inilah, kuncinya kau mengenakan pikiran Kristus dalam pikiranmu. Kau terkonek dengan Tuhan, kau terkonek dengan sorga, kau memahami, kau telah meriset mindset saudara. Supaya apa? Pikiranmu bukan yang lama lagi. Kau siapkan tabung gelas itu untuk diisi hal-hal baru, anggur yang baru. Supaya apa? Supaya visi ini bertumbuh, berbuah, tercapai. Gak ada amin ya. Ini kan gereja saudara. Lebih semangat lagi dong. Wah dia semangat. Menyegarkan pikiran saudara dengan pikiran Kristus. Einstein ngomong gini. Tahu Einstein ya? Albert Einstein ngomong gini. Hanya orang-orang gila yang mengharapkan hasil berbeda, tetapi tetap menggunakan cara yang sama. Ulangi lagi. Einstein ngomong gini. Hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda, tetapi menggunakan cara-cara yang sama. Come on man, reset your mindset. Ubah pola pikir saudara, ubah cara hidup saudara, ubah tujuan hidup saudara hari ini. Jika kita tidak mengubah pola pikir kita, maka tidak ada hasil yang kita dapat. Ini hanya slogan bagi saya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Udah ya? Tapi ada masalah goyang lu jual iman. Cuman slogan di mulut lu bagi saya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, asam urat gak gereja. Sekali Yesus, selamanya Yesus, badan greges, gak gereja. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Pak Musi gak kunjungan, sakit hati, keluar dari gereja. Cemen bagi gua. Kok cemen ya? Ngek. Imanmu cuman kamuflase. Mindset tidak berubah, usaha saudara bisa mati. Waktu zaman pandemi, saya coba nyempol loh dengan PhD. Tahu PhD ya? Bukan di dokter, bukan. Pizza Hut delivery. Ya, semua outlet tutup. Hampir semua bangkrut. Louis Vuitton di Jakarta tutup, sudah. Tapi Pizza Hut turun ke jalanan. Tahu? Dijual 100.003 di lampu merah loh.
Semua turun loh. Duty manager turun, pikiran, udah kayak songan kan. 100.003 nggak laku, dijual 15.001. 10.001 potong sudah. Lihat baik, ketika pandemi sudah lewat hari ini, tetap bertahan Pizza Hut itu. Kenapa? Ngerubah cara, pola jualannya, saudara. Saudara selama pandemi, kalau nggak pernah ngerubah gaya pelayananmu, bukti hari ini bisa bertahan gereja ini. Tahu kenapa? Karena gembala dan tim pastoral mikirin bagaimana caranya supaya saudara tetap dilayani dan diberkati Tuhan. Amin. Yang terakhir, Roma 12 ayat 2, ayat terakhir. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya cari bahasa Inggris King James Version. Ngomong gini, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Oh, udah muncul lagi tuh. Ada kalimat renewing of your mind. Ubah mindset saudara. Halo, siap mengubah mindset ya? Kalau siap, siapkan gelas kosongmu hari ini dan terima yang baru daripada Tuhan. Amin. Saya percaya perubahan besar terjadi saudara. Minimal itu balkon keisi lagi. Sayang dong, udah Tuhan siapkan balkon nggak diisi. Sayang dong bangku-bangku yang kosong dasarnya nggak dipakai lagi. Kalau Tuhan sudah siapkan tempat ini, berarti Tuhan siapkan anggur yang baru. Setuju? Yang setuju katakan amin. Yang mau berubah mindset angkat tangannya dulu hari ini. Yang mau berubah mindset angkat tangan dulu. Yang mau berubah mindset kamu berubah angkat mindsetnya. Yang mau berubah mindset angkat tangan dulu. You are what you believe. Amin. Tutup Alkitab saudara. Datang sama Tuhan bagi Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami siapkan gelas kosong kami pagi hari itu. Kami siap menerima anggur yang baru. Kami siap menerima perubahan yang datang pada Tuhan. Kami siap menggerakkan visi misi yang kau berikan bagi gerejamu. Bertumbuh dan berbuah Tuhan. Sehingga ini bukan hanya moto. Ini bukan hanya slogan. Tapi ini visi. Visi awal dari sebuah keberhasilan. Tuhan sudah siapkan gedung gereja ini Tuhan. Dengan ruang kapasitas yang luar biasa bagi saya. Dengan bangku-bangku yang sudah tersedia Tuhan Yesus. Saatnya kami melihat perubahan dimulai dari mindset kami. Ketika mindset kami berubah, kami percaya we are what we believe. Kami adalah produk dari apa yang kami percayai. We are what we are think. Kami adalah produk apa yang kami pikirkan. Kami berpikir, kami dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan dan masuk dalam perjamuan kudus. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami menerima anggur yang baru. Sehingga dari mulai darahmu dan tubuhmu, pikiran kami diubahkan Tuhan. Renewing our mind and renewing our heart. Mengubah pola mindset kami. Mengubah pola hati hidup kami pagi hari Tuhan Yesus. Memiliki pikiran Kristus pagi hari. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus, sama-sama yang siap diubahkan Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu,
kasih Tuhan, tubuh dan darahku yang menyatukan dengan Bapa di surga, Yesus Kristus, satu dalam roh, satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaramu dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini kita siapkan hati untuk kita terima perjamuan kudus ini yang menjadi peringatan akan Dia yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Pemujian-pujian ini, saudara datang kepada Tuhan, saudara bersyukur kepada Tuhan, saudara berinteraksi dengan Tuhan, untuk Tuhan menyucikan hatimu sehingga engkau menerima perjamuan kudus ini dengan anugerah Tuhan. Haleluya. satu dalam rohmu, Bapa dalam surga, satu dalam firman, kuduskan, satu sucikan dalam kasih-Mu, untuk kami layak menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dengan iman kami yang sakit disembuhkan, yang bermasalah Tuhan membuka jalan, membuka pintu-pintu mujizat. Haleluya. rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Satukan aku Amin, amin. dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Ampuni saudaraku Dengan kasih perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa. Dan kiranya melalui perjamuan kudus ini yang menguatkan iman kita. Karena dengan iman kita melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, yang harusnya kita tidak layak untuk menerima anugerah itu. Tetapi karena begitu besarnya Dia bagi kita, sehingga Dia memberikan anak yang tunggal. Arahkan tanganmu, kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa dalam surga, sebagai hamba-Mu aku berdiri memberkati perjamuan kudus ini sebagai tanda iman kami bahwa kami menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kami.
Dan melalui perjamuan kudus, kami meyakini adalah mujizat demi mujizat yang akan kami terima. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu dalam rohmu. Anda Bapak Ibu Saudara, silakan maju ke depan untuk mengambil perjamuan kudus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja, kuasamu bekerja, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Satu Dalam rohmu, satu dalam nama Tuhan Yesus, 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 dalam nama 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 Yesus. Rendahkan diri, ampuni saudara dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Kusiapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudara Adakah yang belum mendapatkan? dengan kasih. Sudah semua ya? Satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, Ampuni saudaraku saudaraku dengan kasih. perjamuan kudus-Mu Satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sudah baca hosti ayat yang ada di dalam hosti. Jika ayat tersebut menegur saudara, jangan keraskan hatimu. Namun jika firman Tuhan yang ada di hosti tersebut menguatkan saudara, imani dan yakini. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tinggi roti di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang
adalah lambang tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nikmati Bapak Ibu dengan mata iman kita. Kita lihat 2000 tahun yang lalu, tubuhnya dicabik, tubuhnya dicambuk untuk saudara dan saya. Dan dengan yakin dengan imanmu bahwa tubuh yang sempurna itu ada bersamamu, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Mari kita angkat anggur perjamuan, tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah lambang darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan, bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Karena kami tahu bahwa Engkau hadir di tempat ini melawat setiap kami. Firman Tuhan yang disampaikan untuk mengubah mindset kami serupa dengan pikiran Kristus akan tertanam di hati kami. Sehingga kami memiliki kuasa itu dan hidup kami terus bertumbuh dan berbuah. Berkati Bapak Obadja Bimo Kusumo Negoro dengan berkat-berkat Tuhan, hikmat marifat daripada Tuhan terus mengalir dalam kehidupan beliau. Pelayanannya diberkati, keluarganya diberkati. Kami juga berdoa untuk Pastor Ginting. Tuhan memberkati dalam pelayanan keluarga. Hikmat dan marifat Tuhan Engkau terus menambah-nambahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.
Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya kembalikan kepada pelayan Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk Bapak Yadi. Karena Pak Yadi saat ini kondisinya drop, tetapi kemurahan Tuhan, beliau ada di tempat ini, bisa sampai di tempat ini untuk beribadah bersama. Kolesterolnya turun, gula darahnya ngedrop, tensinya turun, tetapi oleh kemurahan Tuhan Pak Yadi ada di tempat ini bersama beribadah. Pak Yadi silakan maju ke depan, kita akan bersama-sama berdoa mengarahkan tangan untuk Bapak Yadi. Haleluya, haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk Pak Yadi. Sungguh ku percaya kuasa yang mustahil, amin, mujizat masih ada dalam hidupku. sembuhkan sakitku, Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. tiada yang mustahil. Mujizat masih ada Dalam hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Masih ada Bapak Ibu Saudara, bagiku. kalau Tuhan sudah tolong yang lalu, Pak Yadi lepas dari harus cuci darah, itu karena kemurahan Tuhan. Dan kita berdoa kiranya Pak Yadi dipulihkan secara sempurna oleh Tuhan. Segala penyakit yang ada dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Yang berkuasa adalah Tuhan Yesus. Bapak Pastor Ginting akan berdoa. Kita akan bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita satukan hati kita satukan iman kita sepakat, kita berdoa untuk Bapak Yadi pada saat siang hari ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu pada saat siang hari ini. Kami menyatukan hati kami menyatukan iman kami, dan kami minta belas kasihan dan juga kuasa daripadamu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah oleh kuasa-Mu dan karena belas kasihan-Mu Tuhan, kami percaya Bapak Yadi disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, hari ini, esok, dan kami percaya sampai selama-lamanya. Dan itu juga yang menjadi bagian dalam keseharian Bapak Yadi. Belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kesehatannya sehingga dia menjadi sehat, menjadi tahir, dan dapat menjalani hari lepas hari kehidupannya dengan baik bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang baik baginya, yang telah memberikan dalam kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Sembuh ya Pak, sembuh ya, kasih nama Tuhan. Sehat dalam nama Yesus, sehat dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya akan undang kolekta untuk boleh maju ke depan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku
bersama-sama kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa pagi persembahan. Mari arahkan tangan kita Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami merasa sangat diberkati Tuhan oleh setiap firman-Mu, oleh setiap hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Dan saat ini Tuhan kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati setiap tangan yang boleh memberi maupun yang saat ini belum dapat memberi. Kami percaya berkat yang sama Tuhan berlimpah atas setiap kami. Tuhan Kau mengembalikan setiap apa yang boleh kami tabur Tuhan Yesus berkali lipat ganda Tuhan Yesus, dan semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap pengelola Tuhan supaya apa yang boleh ditabur Tuhan Yesus boleh menjadi untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan Yesus, mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga membantu Tuhan Yesus gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk kembali dan bersama-sama kita akan menyaksikan warta sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom Bapak Ibu Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, di bulan Juli ini gereja kita mengambil tema tentang hati yang bijaksana. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur mengatakan bahwa ajarlah kami Tuhan untuk kami menghitung hari-hari sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita melalui hari demi hari, kita dibutuhkan hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana diperoleh dari firman Tuhan. Hati yang bijaksana beroleh dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, di bulan Juli ini kita akan menggali firman Tuhan tentang bagaimana kita harus memiliki hati yang bijaksana untuk kita menghitung hari-hari sedemikian rupa. Karena hari-hari ini jahat. Kalau kita tidak hidup dalam perkenanan Tuhan, kalau kita tidak memiliki hati yang bijaksana, kita akan salah arah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Pastikan saudara diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk tetap hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Kemudian ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini. Miston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 4:30 pagi. Doa intim pribadi sebelum ibadah raya dimulai berlangsung setiap hari Minggu pukul 8:30. Kemudian ada crown ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, shalom. Ya. Kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa dapat beribadah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Pastor. Kemurahan Tuhan tahun lalu ya, tahun lalu dan tahun ini kembali lagi ke Petoran. Pasti itu Tuhan beri rencana yang baik dan pasti bukan kebetulan. Kalau panjenengan datang ke sini untuk memberkati setiap jemaat. Terima kasih juga untuk Pastor Ginting, Prana Ginting ya, Pranata, ya puji Tuhan, ya baik. Sangat mudahnya kalau saya panggil Pak Ginting, Pastor Ginting ya, nggak apa-apa ya, supaya karena banyak teman saya yang Pastor Ginting. Di sini anak Torsina juga ada marganya Ginting ya, tetapi pulang dia baru pulang kampung. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Pagi hari ini kita diajarkan untuk kita mengubah mindset kita serupa dengan pikiran Kristus ya. Kalau kita punya pemikiran dari Kristus, visinya ini bukan hanya ada di depan, tetapi visi ini akan ada di setiap jemaat tempat ini. Amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pastor Obaja Bimo Kusumonegoro dan Pastor Ginting yang memberkati kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk saudara hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Pastikan saudara diberkati Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Nanti Bapak Pendeta Ishak Tudarmaji akan menutup doa dan doa berkat. Haleluya. Haleluya Yesus. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, akhir hidupku Tuhan, mau setia melayanimu. Bahagia jadi keluarga Tuhan. Ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga. Bahagia jadi keluarga Allah. Haleluya. Akhir ibadah kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara dalam setiap hati kami, agar kami terus hidup mengubah segala pemikiran kami agar selaras dengan pemikiran Kristus. Karena itulah yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, untuk kami boleh meraih berkat-berkat yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan taruh di hati kami, melalui pujian kembali menjadikan kekuatan kami untuk kami terus mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih untuk hadirat ilahi yang senantiasa kami rasakan di dalam kami beribadah kepadamu. Engkau tidak jauh dari kami, Engkau ada bersama dengan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Obaja Bimo Kusumonegoro, yang telah Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu. Pakai beliau menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk terus menyatakan kebenaran ilahi, mengajarkan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu agar banyak jiwa diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, juga Engkau menjamah masalah yang ada, problem di perutnya, dalam nama Yesus
Bapak Obaja juga disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Kembalikan di hari-hari yang telah ditentukan untuk kembali kami menyembah dan memuji Engkau. Kami yakin dan percaya pergumulan-pergumulan, masalah-masalah, segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat-Mu, kami yakin percaya Engkau ada dan Engkau memberkati mereka semua, dan tangan kasih-Mu selalu terulur untuk menolong mereka semua. Terima kasih dan terima kasih. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, terus membimbing saudara, melindungi saudara, menguatkan saudara, memberkati saudara dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Sebentar, kita